Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai R. Yus Hartiarso SHMH memvonis percobaan pada terdakwa Heru Herlambang. Meski dinyatakan bersalah lantaran melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Agustinus Eko Puji Prabowo di lobi apartemen One Icon Residence, Jalan Embong, Malang nomor 21-31 Surabaya. Namun Hakim Yus hanya menghukum percobaan pada Heru Herlambang selama 9 bulan. Terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 335 ayat 1, ujar Hakim Yus dalam putusan yang dibacakan dengan suara yang nyaris tak terdengar, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Menjatuhkan hukuman masa percobaan selama 9 bulan. Masa percobaan dikurangi dengan masa tahanan sebelumnya, lanjut Hakim Yus dengan suara yang sangat lirih. Tiga, menetapkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana sebelum masa percobaan 9 bulan berakhir. 4, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan jenis penahanan tapi kurang sebelumnya dari pidana dijatuhkan, sedangkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan jenis penahanan rumah kurang sepertiga dari jumlah lawannya waktu penahanan rumah. 5, menetapkan barang bukti berupa 1 flash disk SanDisk 64 GB GU berisi rekaman CCTV tentang mendengarkan hal memberatkan hubungan terdakwa menyebabkan saksi atau jenis profesi Prabowo merasa tertekan. Hal meringankan terdakwa berkenan hukum mengaku perbuatannya dan menyesal perbuatannya. Menimbang dengan terdakwa jatuh pidana maka ada dugaan pula untuk bagian perkara memperhatikan pasal 351 ke 1 KUHP dan dalam beberapa masing-masing dan peraturan undang-undang hanya bersangkutan mengadili silakan jawab diri. SanDisk 64 GB itu sebagaimana mendengarkan hal memberatkan hubungan terdakwa menyebabkan saksi atau jenis profesi Prabowo merasa tertekan. Hal meringankan terdakwa berkenan hukum mengaku perbuatannya dan menyesal perbuatannya. Menimbang dengan terdakwa jatuh pidana maka ada dugaan pula untuk bagian perkara memperhatikan pasal 351 ke 1 KUHP dan dalam beberapa masing-masing dan peraturan undang-undang hanya bersangkutan mengadili silakan jawab diri. Memaksa orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan terdakwa umum. 2, pidana pada terdakwa yang dilambang hal ini tidak anak dari Irma Tohari Ampun dalam pidana penjara selama 9 bulan. 3, menetapkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana sebelum masa percobaan 9 bulan berakhir. 4, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan jenis penahanan tapi kurang sebelumnya dari pidana dijatuhkan, sedangkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan jenis penahanan rumah kurang sepertiga dari jumlah lawannya waktu penahanan rumah. 5, menetapkan dalam Muhammad Bersikap Surabaya tetap terlambat dalam berkas perkara 6, membayarkan pada terdakwa untuk bayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami Agus Hartiarso SHMH sebagai Hakim Ketua, Budi Suwartomo SHMH dan Heru Herlambang SHMH LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami Agus Hartiarso SHMH sebagai Hakim Ketua, Heri Haninjo LLM dan Karwana SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota dihadiri oleh Aris Agara SHMH Panitra Ganti pada Bulan Surabaya serta dihadiri oleh Garis SHMH Guru Umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU Darwis yang menuntut pidana selama 9 bulan penjara. Atas vonis tersebut, kuasa hukum pelapor yakni Billy Handiwiyanto, SHMH mengapresiasi majelis hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan atas pasal 335 KUHP. Namun, saya menyayangkan hukum yang dijatuhkan adalah percobaan.
Seharusnya untuk efek jera terdakwa dijatuhi hukuman penjara mengingat efek trauma berat yang dialami oleh klien saya, Eko, dan agar tidak ada lagi main hakim sendiri. Oleh karena itu kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Surabaya menyatakan banding terhadap putusan tersebut, ujar putra pengacara senior George Handiwiyanto ini. Terpisah, Komang Aris Darmawan selaku kuasa hukum terdakwa mengatakan bahwa harusnya majelis hakim memvonis bebas pada terdakwa karena menurut Komang, terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang dikatakan hakim. Bagaimana terdakwa bisa dihukum sedangkan dia tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, ujar Komang. Bahwa sudah jelas dalam pertimbangan hukumnya bahwa hakim menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan secara spontanitas dan tidak ada niat. Seharusnya putusannya harusnya bebas. Bagaimana orang dihukum ketika dia makan sekolah saudara saja? Karena itu kami tadi masih pikir-pikir ya. Apakah upaya hukum? Tapi pasti ke depannya pasti kita kembali. Karena putusan ini menurut saya putusan yang tidak pasal. Tapi fakta-fakta diabaikan. Hanya fakta yang terungkap satu. Terdakwa sudah minta maaf, tapi pelapor menolak. Kedua, tidak ada spontanitasnya. Jadi perbuatannya spontanitas dan tidak ada mensrean ya jahatnya. Itu fakta yang terungkap. Harusnya menurut saya bebas harusnya. Sebelumnya, Heru dalam keterangannya sebagai terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dia menendang korban Agustinus Eko Puji Prabowo di lobi apartemen One Icon Residence Jalan Embong Malang nomor 21-31 Surabaya. Lebih lanjut Heru mengatakan, aksi penendangan terjadi sewaktu Heru minta area parkir P13 atau P3 dipasangi CCTV karena mobilnya pernah penyok. Saat itu saya sedang emosi. Namun sejak di kepolisian saya sudah meminta maaf, akan tetapi kuasa hukum Agustinus menolak. Bahkan saat perkara ini P21 di Kejaksaan untuk dilakukan restoratif justice, juga menolak. Saya sudah meminta maaf baik di kepolisian maupun di Kejaksaan, papar terdakwa Heru Herlambang di PN Surabaya, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Bukan itu saja, Heru juga membenarkan pernyataan dari Jaksa Darwis yang menyatakan bahwa saat melakukan penendangan terhadap korban, dirinya bilang, kamu banyak alasan. Iya itu benar, karena kami menyuruh Eko untuk segera memasang CCTV, lantaran mobil saya pesok. Namun tidak ada respon, tambah Heru. Karena tidak ada respon tersebut, Heru berusaha bertemu dengan Agustinus dan dijanjikan pemasangan CCTV itu besok harinya. Heru kemudian bilang jangan besok-besok dengan nada emosi, sambil menendang kaki kanan ke arah kaki korban. Dan menendang ke arah wajah korban namun tidak mengenai korban. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.